Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Juilatul hari ini ya. Harapan Ibu kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Masih bersemangat pagi hari ini. Semoga kalian selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Hari ini kalian akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 1 ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam belajar dan semoga Allah juga memberi kemudahan dalam mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Baik, seperti biasa, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Demikian tadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Pada intinya pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang cara membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat, kemudian perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas, kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dan menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan ya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembuatan undangan, perhatikan slide berikutnya ini ya. Surat undangan ya, mari perhatikan penjelasan mengenai surat undangan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan surat undangan? Surat undangan adalah merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan ya. Kemudian kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas ya. Semuanya pasti ada tujuannya ya. Tujuannya adalah agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya ya. Demikian tadi penjelasan mengenai definisi dari surat undangan, kemudian kalimat yang biasa digunakan dan tujuan dari surat undangan itu dibuat ya. Ingat tujuannya adalah agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya ya. Berikutnya adalah mengenai jenis-jenis surat undangan ya, biar kalian mengerti lebih jelas. Ibu akan jelaskan mengenai jenis surat undangan. Yang pertama yaitu undangan resmi ya. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan ya. Biasanya digunakan untuk kepentingan dinas ya. Di bawah Ibu sertakan juga contoh dari undangan resmi tersebut ya. Tentu ada bagian-bagiannya, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Berikutnya adalah undangan setengah resmi ya. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi ya. Hampir sama dengan resmi, tapi ini setengah resmi pasti ada perbedaannya. Kalau tadi di atas ada kop suratnya ya, kalau resmi pasti ada kop suratnya, kemudian nomor lampiran, kemudian perihalnya ya pasti lengkap. Sedangkan setengah resmi isinya hampir sama, cuma di atas tidak ada kop suratnya ya. Ini adalah undangan setengah resmi ya. Berikutnya yang ketiga adalah undangan tidak resmi ya. Yang ini yang biasa kalian buat ketika kalian mengadakan suatu acara. Mungkin kalian mengadakan ulang tahun ataupun acara apa di rumah kalian ya. Yaitu undangan tidak resmi ya. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan ya. Seperti undangan ulang tahun ataupun undangan perayaan kelahiran. Bentuknya lebih menarik ya karena selain bertujuan untuk membuat orang lain juga mau datang, pasti undangan juga mempunyai tujuan agar tertarik untuk membacanya juga ya. Ini tadi macam-macam atau jenis-jenis dari surat undangannya. Ingat yang pertama tadi apa? Undangan resmi ya. Lihat model
bentuk dari undangan resmi, contohnya ada di bawahnya ya. Selanjutnya undangan setengah resmi ya. Ini contohnya juga Ibu sertakan di bawah dari keterangan itu. Yang ketiga adalah undangan tidak resmi ya. Ya, setelah kalian tahu macam-macam undangan tadi ya, kalian pasti tentu jauh juga ya bahwa undangan yang kalian buat tadi pasti terbuat dari kertas ya. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar ya. Tahukah kalian bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor atau karena panas ya, tetapi tidak mengubah wujud benda ya. Kertas yang merupakan benda yang padat dibakar dengan api panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat ya, hanya berubah bentuknya saja ya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita ya. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah contohnya adalah penyubliman ya. Supaya lebih jelas apakah yang dimaksud dengan penyubliman, mari perhatikan penjelasan yang Ibu berikan di slide berikut ya. Perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor pada menyublim ya. Menyublim adalah perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas ya. Ini definisi dari menyublim ya. Saya ulangi, menyublim adalah perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas ya. Perubahan wujud benda ini terjadi adalah contohnya adalah kapur barus ya, yang diletakkan di dalam almari untuk melindungi pakaian dari ngengat ya, seperti yang biasanya ibu kalian lakukan ya, atau mungkin kalian juga biasa melakukan memberikan kapur barus di lipatan-lipatan baju kalian. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi pakaian dari ngengat ya. Ya. Kapur barus di lemari pakaian dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaiannya tanpa kalian sadari. Ketika kalian meletakkan kapur barus di antara sela-sela baju kalian, lama-lama kapur barus itu hari demi hari akan mengecil dan akan menghilang dari lemari kalian ya. Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Ingat itu ya. Dalam jangka waktu tertentu berubah menjadi wujud gas ya. Demikian tadi penjelasan mengenai perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor, terutama pada peristiwa menyublim ya. Disertakan juga contoh apakah pada saat menyublim ya. Ini tadi slide penjelasan mengenai menyublim ya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita ya tanpa kita sadari ya. Perubahan wujud benda merupakan suatu perubahan alami ya karena fenomena alam yang terjadi di sekitar kita ya. Dalam kehidupan bermasyarakat perubahan pasti juga terjadi ya, tanpa kita sadari juga pasti terjadi perubahan-perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat ya. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat ya, misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena adanya pembangunan gedung-gedung, prasarana dan juga jalan-jalan ya. Usaha dan kegiatan pembangunan negara kita ini sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang ya. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ya. Artinya pembangunan semua aspek dan kehidupan bangsa. Tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi membangun manusia Indonesia seutuhnya ya. Tentu dari pembangunan tersebut ada banyak hal atau banyak kegiatan yang perlu dilakukan ya, kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa dilakukan terutama untuk mengisi kemerdekaan ya. Cara-cara atau apa saja yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan kita lanjutkan pada slide penjelasan berikut ya. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia ya. Yang pertama yaitu ini di beberapa saja. Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Wajib ya kita cinta dan bangga kepada bangsa kita sendiri ya. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri ya. Cara-caranya itu ya.
Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana ya, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Ingat, cintailah bangsa sendiri ya, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Berikutnya adalah membangun kualitas manusia Indonesia ya. Caranya bagaimana? Cara membangun kualitas manusia Indonesia ya. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Ingat ya, pendidikan itu wajib dituntut seumur hidup ya, kalau bisa setinggi-tingginya ya. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera ya. Tentunya kualitas manusia Indonesia sangat penting untuk mengisi kemerdekaan ya. Kemajuan bangsa semuanya tergantung juga kepada kualitas manusia Indonesia ya. Baik, setelah memperhatikan dua penjelasan mengenai mengisi kemerdekaan negara Indonesia tadi, sekarang tugas kalian diminta untuk menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja untuk mengisi kemerdekaan pada bagan yang telah tersedia di buku kalian ya. Kalian nanti bisa lihat di buku kalian ya. Ini bagan ada peta pikirannya, kegiatan untuk mengisi kemerdekaan ya. Kalian sebutkan asal daerah dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dan rangkuman singkat ya mengenai materi hari ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga penjelasan dari Bu Jui bisa kalian mengerti ya. Baik, Ibu akhiri, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.